Jadi hukum nafkah keluarga itu ya, berkaitan pertama dengan ibu dan ayah. Ya. Jadi keluarga itu pertama ibu dan ayah. Yang kedua suami dan istri. Yang ketiga anak dan saudara. Ya. Itu namanya keluarga. Dasarnya mana? Dasarnya Al-Quran. Ya. Firman Allah yang terdapat dalam surat Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Ya. Nanti pada hari kiamat orang akan lari dari saudaranya. Ya. Kemudian wa ummihi wa abihi, akan lari dari ibunya dan bapaknya. Kemudian wa sahibatihi wa banih, akan lari dari istri dan anaknya. Ya. Kenapa likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni? Setiap orang dari mereka pada hari itu, hari kiamat, sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga ia tidak peduli kepada yang lainnya. Ya. Jangankan yang jauh, yang dekat aja seperti keluarga, itu tidak peduli lagi. Ya. Tidak peduli kepada saudaranya, tidak peduli kepada ibunya, tidak peduli kepada bapaknya, tidak peduli kepada istrinya, tidak peduli kepada anaknya, bahkan tidak peduli ya kepada apa? Kepada yang paling dicintainya. Ya. Kemudian keluarga juga dimaknai sebagai yang menjadi tanggungan. Ya. Siapa yang ditanggung oleh kita kebutuhan hidupnya, itulah keluarga. Ya. Seperti anak paman misalnya, anak bibi, anak kakak, anak adik, ya kita tanggung, itu termasuk keluarga. Ya, pembantu juga kan ditanggung ya, itu juga termasuk keluarga. Ya. Kemudian mana dalilnya, keterangannya bahwa yang ditanggung itu, ya itu termasuk keluarga. Ya, kata Nabi SAW, Abdulud dananir. Dinar yang paling utama adalah dinar yunfikuhu ar-rajulu ala ahlihi. Dinar yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya. Ya, itu yang paling afdol itu. Yang paling afdol itu yang punya nilai lebih. Yang paling istimewa, paling khusus ya, dan paling besar pahalanya. Kemudian yang kedua, wa dinar yunfiku rajul ala dabbatihi fi sabilillah. Dan dinar ya yang diinfakkan oleh seseorang ya untuk kendaraannya di jalan Allah ya. Jadi beli mobil ambulan misalnya ya untuk masjid. Nah, itu termasuk ya apa? Infak yang paling afdol ya, infak yang paling afdol ya. Atau beli apa, beli motor misalnya untuk keperluan berbot ya, itu termasuk ya. Wa dinar yunfiku rajul ya ala ashabihi fi sabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Qala Abu Kilabah, kata Abu Kilabah, wa bada'a biman ya'ulu ya. Dan beliau memulai dengan ya menyebutkan untuk orang yang berada dalam tanggungannya, itu keluarga, makna keluarga. Kemudian ya yang dimaksud dengan menafkahi ya, atau bahasa populernya infak ya. Ya, bahasa keluarga namanya apa? Nafkah ya. Nafkah itu ada nafkah lahir, nafkah batin. Ya. Ini kaitannya dengan kebutuhan ya, seseorang yang menjadi keluarganya atau tanggungannya. Nah, menafkahi itu adalah menyisihkan sebagian rizki yang baik sebagai pemberian Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau kita ngasih sama ibu, kita ngasih sama ayah, kita ngasih sama kakak, ngasih sama adik, ya itu sebenarnya bukan ngasih, tapi menyerahkan. Ya. Jadi kalau suami ngasih duit sama istri, itu namanya nafkah.
itu sebenarnya bukan ngasih, tapi menyerahkan hak istri atas suami. Ya, kalau tidak, ya gelarnya dua. Pertama bakhil. Bakhil itu pelit. Nanti yang dibakhilkan akan dikalungkan di lehernya. Pada hari apa? Pada hari yang disebut tagobun. Semua aib, semua aurat, ya, yang bikin malu, ya, itu dibongkar habis di publik, di depan umum. Ya. Makanya kita ada doa kalau bangun tidur, supaya kesalahan kita, aib kita, aurat kita jangan sampai diketahui oleh publik. Nah, ada yang tahu doanya apa tuh? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Baca, itu penting. Ya. Sebab bisa jadi, ya, sudah kita simpan rapat-rapat, aib kita ya terbongkar. Kan aib, ya. Ijazah palsu aib enggak? Aib enggak tuh ijazah palsu? Aib. Ya. Kalau terbongkar, nah itu berarti malu, itu karena namanya aib, ya, aib. Ya, apalagi nanti, ya, di hari kiamat, ya, yang menyaksikan banyak banget itu, ya. Kemudian aibnya dibongkar habis, ya, malunya luar biasa, dan azabnya disebut azabun muhinun, ya. Azab yang bikin hina, bikin malu. Di antaranya kepada orang yang menahan infak, ya. Kita kalau ngasih sama ibu sama bapak rutin atau insidental? Ya. Kan ada anak itu ngasih sama orang tua kalau pulang kampung doang, ya. Ya. Tiap hari nggak pernah ngasih, tiap minggu nggak pernah ngasih, tiap bulan nggak pernah ngasih. Ngasihnya apa? Kalau pulang kampung. Kalau nggak pulang kampung, nah itu, ya, tidak ngasih. Itu namanya bakhil. Ya. Walaupun di kampung kan sekarang udah canggih, ya. Ditransfer kan bisa, ya? Iya. Wajib itu sama orang tua tuh. Jangan sampai kita sudah kerja padahal dididik oleh orang tua, disekolahkan oleh orang tua, dibesarkan, diurus oleh orang tua, tapi ketika kita sudah mandiri, kita mengabaikan, menelantarkan orang tua, kan? Gitu. Kemudian yang selanjutnya, siapa, ya, yang berhak mendapatkan infak dari harta kita? Ya, tolong jangan sampai salah itu. Yang pertama, ya, sebagian rezeki Allah yang kita sisihkan tuh serahkan kepada orang tua. Orang tua itu nomor 1 tuh. Ya. Yang kedua, kerabat dekat. Yang kerabat dekat itu siapa misalnya? Kakak, adik dan sebagainya. Bibi, paman, uwa, ya. Apalagi sampai anak dan istri itu kan. Itu yang paling dekat. Yang ketiga, anak yatim. Anak yatim itu urutan ketiga. Dia juga berhak. Ya, jangan kita kasih, kita serahkan haknya, ya. Kemudian bisa jadi kalau kita tidak menyerahkan hak, ya, orang yang mendapatkan infak yang disebut mustahik, kita juga disebut sebagai kaniz, ya. Kaniz itu orang yang suka menimbun harta. Tadi kalau bakhil, yang dibahilkan dikalungkan di lehernya, ya. Kalau kaniz, orang yang suka menimbun harta, maka yang ditimbunnya itu akan dijadikan gosokan. Bayangkan, 1 tahun kalau ngasih sama orang tua, itu kira-kira berapa gedenya tuh? Ya. Kita cuma ngasih setahun sekali misalnya. Padahal hak mereka itu tidak setahun sekali. Ketika kita dapat rezeki, kita kasih. Ya. Karena sekarang mudah kan? Ya. Nah, itu akan dijadikan gosokan itu. Setelah sudah jadi gosokan, dipanaskan di atas neraka jahanam. Kemudian setelah panas, digosokkan ke keningnya tuh. Digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya. Hati-hati tuh. Ya. Mustahik yang keempat, orang yang berhak, ya, mendapatkan infak adalah orang miskin. Ya. Orang miskin tuh punya kerja, punya penghasilan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ada hak mereka pada harta kita. Kita sisihkan, kita serahkan. Ya. Yang kelima baru musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan. Ternyata tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Kenapa? Karena kehabisan ongkos. Ada. Ya. Jadi kalau kita punya kotak, ya, itu kotak itu dibagi 5 itu.
Pertama untuk orang tua masukin, untuk kerabat masukin, untuk anak yatim masukin, untuk orang miskin masukin, untuk musafir juga masukin. Ya, adapun teknisnya silakan. Mau dikasihkan karena kita gajian kan sebulan sekali aja gajian ya, 2 minggu sekali. Nah itu bagi ya, untuk kita, untuk istri, untuk anak. Nah kemudian untuk orang tua, ya untuk kerabat atau saudara, anak yatim, orang miskin dan musafir. Mana ya dasar hukumnya? Surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka, mereka ya akan bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfikun, apa yang harus diinfakkan. Qul, katakan olehmu Muhammad, ma anfaqtu min khair, yang harus kamu infakkan itu yang baik ya. Jangan yang jelek ya. Di samping ikhlas ya, kemudian infak itu harus baik ya. Baju berarti baru, nggak boleh bekas harusnya ya. Makanan juga baru, jangan sisa. Ada orang itu kalau kemudian dia punya makanan, kalau kira-kira habis, itu nggak dibagi yang lain tuh, itu pelit. Tapi kalau kemudian nggak habis, nah sisanya baru dibagikan. Nggak boleh seperti itu ya. Makanya teknisnya Rasul menjelaskan, kalau ada satu makanan kemudian yang hadir 2 orang, bagi 2 itu ya. Jangan disisakan, disisihkan bagi 2. Ada makanan untuk 2 orang, yang hadir 3 orang, bagi 3 jadi 2/3 ya. Gitu. Ada makanan untuk 3 orang, yang hadir 4, bagi 3/4. Itu namanya apa? Nafkah ya. Menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Di antaranya min khair, harus yang baik, Kemudian kepada siapa diberikannya? Pertama, falil walidain, maka berikanlah untuk kedua orang tuamu. Siapa lagi? Wal akrobin, untuk kaum kerabat, orang-orang yang dekat. Kemudian wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal, mati oleh bapaknya tapi belum balik. Nah, itu anak yatim. Kalau udah balik bukan anak yatim, itu orang yatim namanya ya. Orang yatim. Saya juga yatim piatu. Bapak meninggal, ibu juga meninggal, tapi kan sudah balik. Kemudian siapa lagi? Wal masakin, orang miskin. Ada bedanya fakir dengan miskin ya. Kalau fakir dia tidak punya pekerjaan. Fakir itu tidak punya penghasilan. Tapi dalam waktu yang sama dia bisa menahan diri, bisa menjaga kehormatan, malu kalau minta ya. Maka disinilah kita pentingnya ta'aruf. Ya, kita harus kenal mana di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita ya, itu yang termasuk miskin dan termasuk fakir. Kalau miskin masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, tapi tidak cukup untuk kehidupan sehari dan biasanya minta. Tapi kalau fakir, walaupun tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dia nggak berani minta, malu itu. Nah kita caranya kalau kepada orang miskin kita kasih, bisa di depan umum kita kasih. Tapi kalau kepada orang fakir nggak boleh kita kasih di depan umum. Ya, kita antarkan ke rumahnya. Ya. Jadi orang fakir itu malu kalau diketahui orang lain. Ya. Kemudian siapa lagi? Wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Dulu itu kan ya ada yang namanya rumah singgah ya, rumah singgah. Jadi disiapkan uangnya, makanannya untuk yang sedang bepergian, kemudian di perjalanan kehabisan bekal. Tapi juga disiapkan tempatnya namanya rumah singgah. Bahkan dulu itu setahu saya waktu masih kecil, itu setiap rumah di depan rumahnya itu ada yang namanya air minum. Air minum itu disimpannya di gentong ya. Di gentong kemudian ada cedukannya ya. Nah, itu dulu ya. Bahkan pernah saya waktu ke Sukabumi ya, jalan-jalan dengan anak saya, kemudian habis subuh tuh. Kemudian istirahat di depan rumah orang. Istirahat itu, duduk di depan rumah orang. Tiba-tiba itu ada air
air panas 1 teko, kemudian dibawakan goreng pisang, bakwan dan sebagainya. Saya kira jualan itu. Bayangkan pagi-pagi lapar nyari makanan. Ada tuh air panas, air teh 1 teko, air teh manis itu. Kemudian ditambah gorengan, bayangkan. Udahlah. Ya, kita beli aja kan karena dia mungkin lagi jualan. Setelah habis ditanya, "Berapa, Bu?" "Enggak," katanya, "ini mah ini aja," katanya. Jadi gratis itu, gratis. Nah, sekarang coba pagi-pagi nongkrong di depan rumah orang. Ya, dulu sampai begitu, ya. Bahkan dulu yang namanya sumur itu nggak pernah disimpan di dalam. Sumur itu ditempatkan di luar. Karena sumur itu ya tidak boleh diperjualbelikan. Kalau sekarang kan diperjualbelikan airnya ya. Itu dulu enggak, itu di luar. Jadi orang yang tidak punya sumur bisa ya mendapatkan manfaat dari sumur itu, dan itu sedekah jariah. Kalaupun orang yang bikin sumur, yang punya sumur itu sudah meninggal, karena airnya dipakai oleh tetangganya, kebaikannya mengalir terus itu. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah tahu, ya. Inilah yang membedakan antara sedekah dengan infak. Kalau sedekah tidak harus materi, ya. Bisa non materi, bisa tenaga, ya, bisa pikiran, ya. Bahkan yang namanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sedekah juga. Salat duha sedekah juga itu, sedekah. Tapi kalau infak itu materi, bisa makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian menafkahi keluarga harus cukup, ya, dan lapang, tidak boleh kurang, pelit atau berlebihan, boros, ya. Itu akhlak adab dalam berinfak, tidak boleh kurang, ya harus pas itu, tapi juga tidak boleh berlebihan, ya, melampaui batas, ya. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan hartanya menurut kemampuannya, ya. Wa man qudira alaihi rizquhu, sebaliknya orang yang sempit rezekinya, fal yunfik mimma atahullah, dia juga harus berinfak, tapi sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Ini ciri orang yang bertakwa, yang dijanjikan ampunan dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, siapa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia selalu berinfak baik ketika senang ataupun ketika susah, ketika lapang ataupun ketika sempit, ketika kaya ataupun ketika miskin. Kalau zakat itu ada batas minimalnya, ya. Tidak semua diwajibkan zakat, tapi kalau infak, ya, mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, ya, mau lapang, mau sempit, wajib infak. Kapan infaknya? Sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan itu. Jadi masuk ke kotak amal itu kan ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ya. Itu. Sesuai kemampuan. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberatkan, ya, membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullah mastata'tum. Kemudian nafkah sebagai kebutuhan yang wajib diberikan, dapat berupa uang, ya, dapat berupa makanan, dapat berupa pakaian, tempat tinggal, pendidikan, keterampilan, pengobatan, kesehatan, atau kebersihan, atau transportasi, ya. Kalau untuk istri mungkin untuk kecantikan, ya. Kecantikan dengan butuh kan, ya, karena istri itu namanya mar'ah. Mar'ah itu pusat, ya. Pusat di mana orang melihatnya, ya. Pusat, ya. Disebut mar'ah itu yang dilihat, tempat yang dilihat, ya. Iya, gitu. Kemudian menafkahi keluarga lebih utama dan lebih besar pahalanya, ya. Jadi di sini jelaskan dinar anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar, ya, kamu infakkan di jalan Allah, wa dinar anfaqtahu al ahlika, kemudian dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu, kepada anak istrimu, kepada saudaramu, a'dhamuha ajrun, pahalanya lebih besar,
alladzi ya anfaqtahu ala ahlika, ya, yaitu infak yang kamu berikan kepada keluargamu. Itu lebih besar daripada infak fi sabilillah, ya. Nah, bahkan kemudian kenapa kita tidak boleh pelit, tidak boleh boros ketika berinfak kepada keluarga, supaya ada sisa yang ditabungkan sehingga ketika meninggalkan anak istrinya tidak dalam keadaan miskin, tidak jadi pengemis karena ada peninggalan dari suaminya, dari orang tuanya, ya. Walaupun sebenarnya yang paling bagus itu, ya, ngasih infak sama anak itu adalah ilmu dan keterampilan, ya. Sebab kalau ngasih harta walaupun luas, walaupun besar, walaupun banyak, lama-lama habis, ya. Kalau kemudian anaknya tidak dibekali ilmu, tidak dibekali keterampilan, ya. Itu ada, kita sering menyaksikan, ya. Jadi orang tuanya itu meninggalkan misalnya KWK berapa banyak, habis itu. Meninggalkan rumah berapa banyak, habis. Tanah berapa luas, habis itu. Karena anaknya tidak dikasih pendidikan, tidak dibekali keterampilan, ya. Kemudian menafkahi keluarga itu kewajiban suami terhadap istrinya, ya. Jadi suami istri itu yang wajib ngasih nafkah siapa? Suaminya, bukan istrinya. Walaupun istrinya kerja, walaupun gajinya lebih gede daripada suaminya, ya. Jadi harta istri, tapi harta suami dan harta istri. Dan itu ditegaskan dalam Al-Quran. Inilah, ya, yang namanya Islam. Betul-betul memuliakan kaum wanita, ya. Sampai tubuhnya tuh ditutup rapat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Itu untuk memuliakan, menghormati wanita. Di samping sebagai identitas seorang muslimah, ya, untuk menjaga kehormatannya. Mana hukumnya, dalilnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Qawwam itu yang meluruskan, ya, yang meluruskan. Sebab kata Rasul, wanita itu diciptakan dari tulangnya, ya. Betul kan, dari tulang, ya? Nah, tulang rusuk. Sifat tulang itu kalau dibiarkan bengkok, ya, ya. Tapi kalau diluruskan dengan keras apa? Patah, ya. Makanya diluruskannya itu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Karena tulang itu tulang, ya. Kemudian kenapa? Ya, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Suami itu pemimpin bagi istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena Allah ngasih kelebihan suami atas istri. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena juga suami itu punya kewajiban untuk ngasih nafkah kepada istrinya, ya. Gitu. Tapi kalau kemudian suaminya nganggur gimana, ya? Nah, suaminya misalnya di PHK, ya, tidak punya penghasilan, berarti itu bukan ngasih nafkah, ya, membantu suaminya selama nganggur, selama belum kerja, ya. Tapi tetap, ya, yang namanya kewajiban ngasih nafkah itu suami kepada istrinya. Kemudian apa lagi, ya, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hak istri adalah makanan dan pakaian dari suami dengan cara yang baik. Kasih makanan yang baik, kasih pakaian yang baik, ya. Kalau suami bajunya bagus, istri juga bajunya harus bagus. Kalau suami makannya enak, maka istri juga makannya enak, ya. Jangan sampai suami makan di luar yang enak-enak, pas di rumah istri makannya yang nggak enak, ya kan? Itu namanya nggak adil. Jadi adil itu bukan hanya dalam poligami saja, dalam ngasih nafkah juga harus adil, ya. Makanya kalau kita belajar, ya, kepada semut itu kalau dapat makanan dimakan di tempat nggak? Enggak kan? Di mana tuh? Dibawa pulang, ya. Dan semut itu benar-benar, ya, dia nggak rakus. Kalau nemu makanan, apa yang dilakukan? Dikasih tahu teman-temannya, itu kan? Coba simpen misalnya makanan di meja. Itu semut tidak bawa sendiri kan?
mau ngajak temannya bareng-bareng. Itulah ya filosofi semut. Sampai dalam Al-Quran itu ada surat semut ya. Apa namanya surat semut tuh? Surat An-Naml. Ya, semut itu luar biasa tuh. Ya. Dan semut itu tawakalnya kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman kan ngerti bahasa semut ya. Ada semut lagi makan tuh. Disamperin sama Nabi Sulaiman. Ini bukan dongeng ya. Lagi makan disamperin sama Nabi Sulaiman. Ya, kata Nabi Sulaiman, kamu 1 tahun itu makannya berapa banyak? Ya. Kata semut, ya sekepal tangan engkau lah katanya. Kalau cuman itu, kamu nggak usah cari makan. Ya, makanan kamu untuk 1 tahun, aku jamin, gitu. Ya, jadi nggak usah kerja. Nah, setelah 1 tahun, ya kemudian Nabi Sulaiman datang lagi. Ternyata 1 kepal makanan yang dikasihkan kepada semut oleh Nabi Sulaiman itu tidak dihabiskan, disisakan setengahnya. Disisakan setengahnya. Ditanya, kenapa engkau tidak menghabiskan makanan yang aku jamin kepada engkau? Kata semut, sebab engkau manusia, bisa jadi apa yang kau janjikan itu bisa tidak tepat. Beda dengan janji Allah. Janji Allah itu pasti. Dia tawakalnya kepada Allah. Seperti tawakalnya burung. Coba lihat burung. Burung itu berangkat pagi-pagi ya, mencari makanan ya. Mencari makanan. Perutnya kosong itu. Perutnya kosong. Tapi kemudian ketika pulang dari tempat mencari makanan, perutnya sudah apa? Iya. Padahal kan semut burung itu nggak pernah kuliah ya, nggak punya ijazah, nggak punya keterampilan, tapi dikasih oleh Allah asal mau usaha ya. Dan kemudian kalau burung itu pulang dari laut ya, misalnya cari ikan, itu dia bawa jinjingan nggak tuh? Enggak kan ya? Enggak ya? Enggak itu ya. Iya, jadi disimpan di mana katanya di apa? Di temboloknya kan disimpannya itu ya. Itu luar biasa tuh. Ya, dia tanggung jawab kepada keluarganya yang ditinggalkannya. Tiap hari itu, ya, tiap hari dia cari makan itu. Kemudian ini luar biasa nih, ya, luar biasa. Apa kata Rasul? Innaka latunfik nafaqatan tabtagi biha wajhallah, ya wajhallah illa ujirta alaiha. Infak apa saja yang kamu berikan, kalau ikhlas melakukannya, berharap ridho Allah, ya, maka itu pasti dipahala oleh Allah, ya. Jadi infak apa saja pasti dipahala oleh Allah. Hatta sampai kemudian mata jalu fifi amratika, sampai kemudian makanan yang kamu suapkan kepada istrimu, ya. Kita kan suap-suapan cuma nikah doang ya. Sekarang masih suap-suapan enggak? Iya. Padahal salah satu infaknya yang akan dipahala oleh Allah kalau suami nyuapin istrinya. Ya. Istrinya juga jarang nyuapin suami kalau suami tidak sakit ya. Jadi kalau suami sakit baru disuapin. Iya. Jadi sebenarnya kan yang dilakukan pada waktu nikah itu kan simbolik ya. Artinya harus dilakukan apa? Di luar nikah juga, di luar apa? Di luar bukan di luar nikah, setelah nikah juga harus dilakukan. Sama dengan dandan habis-habisan itu bukan hanya waktu nikah saja. Ya. Coba kalau waktu nikah kan dandannya habis-habisan. Setelah nikah kadang-kala nggak pakai bedak ya. Bajunya juga daster kan gitu ya. Bau dapur dan sebagainya kan. Iya. Jadi baru dia dandan habis kalau mau ke kondangan ya. Kalau mau ke mana shopping baru. Kalau di rumah mah padahal ada suami, nggak pernah dandan itu. Nggak pernah dandan. Padahal itu kan simbolik semua sebenarnya kan. Simbolik semua ya. Ya. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya nafkah. Walaupun kita ngasih nafkah kepada istri, hanya sesuap makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya, ujir taknya pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, kewajiban bapak terhadap anak itu, infak itu, bukan kewajiban ibu. Ya. Kenapa? Sebab kalau ada istri yang ditinggal suaminya, ya,
itu sahabat mendoakan supaya suaminya diampuni dosanya, diangkat derajatnya dan selanjutnya ya. Tapi kemudian Rasul mendatangi istri yang ditinggal suaminya. Apa katanya? Nanti kalau idahmu sudah habis, kasih tahu aku. Ya. Nah setelah Rasul dapat apa? Dapat berita dari istri yang ditinggal suami, idahnya sudah habis, para sahabat disuruh melamarnya. Ya. Tapi di kita rata-rata kalau istri tinggal suami nikah lagi enggak? Enggak kan? Ya. Makanya harusnya kan kalau ibu itu kan tidak wajib ngasih nafkah kepada anaknya. Yang wajib itu bapaknya. Makanya kalau bapaknya meninggal, cari lagi bapak baru kan gitu maksudnya. Iya. Tapi ini mah jadi apa namanya itu Pak? Ditanggung sendiri ya. Iya, jadi single apa? Single fighter ya. Iya. 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 Kalau laki-laki mah istrinya masih hidup juga nikah lagi. Padahal begini, dalam Islam itu ya istri akan bersama suami yang paling soleh. Ya. Istri nanti akan bersama suaminya yang baik, yang taat ibadah. Ya. Jadi begitu ditinggal suaminya, dia punya hak untuk milih. Kalau kemudian ada orang yang melamarnya lebih baik daripada suaminya, terima lamarannya. Iya, gitu. Sebab nanti dia akan bersama suaminya yang terakhir, yang paling baik akhlaknya. Sebab ada wanita yang nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau ada seorang wanita, dia punya suami lebih dari satu, meninggal suaminya, dan kemudian semua suaminya masuk surga, dan istri itu masuk surga, siapa yang akan jadi suaminya? Ya, kata Rasul, yang paling baik akhlaknya. Ya. Kan ketika Rasul nyuruh sahabat untuk melamar wanita itu, ditolak semuanya ya oleh wanita itu. Kenapa? Karena suaminya adalah is the best, yang paling baik. Tapi kemudian Rasul melamarnya. Kira-kira ada nggak yang lebih baik dari Rasul? Nggak ada, diterima itu. Karena dia ingin di sorganya bersama Rasul. Bersama Rasul. Ya. Karena ada tuh das'an latif ya namanya tuh ya. Itu. Nah, jadi nanti katanya suami itu akan ketemu lagi dengan istrinya. Ya. Kemudian ada yang nanya, ya itu Ustaz katanya, kalau saya ketemu lagi dengan istri saya di sorga, itu saya menderitanya 2 kali kan gitu. Jadi istrinya galak gitu. Nah, enggak ya, kalau istri suami masuk sorga, itu ada yang dalam hati itu namanya apa? Gil. Ya, bikin cemburu, bikin marah, bikin dengki, bikin iri, itu dicabut oleh Allah. Sehingga betul-betul suami istri yang di dunia mungkin berantem melulu, nanti di akhirat itu damai. Ya. Makanya kalau ada istri yang galak sama suaminya, sementara suaminya calon sorga, itu bidadari yang ada di sorga cemburu itu. Cemburu, ya, gitu. Oleh karena itu, di sini penting yang namanya sabar. Sebab bisa jadi, ya, ada keburukan istri, keburukan suami, tapi juga ada kebaikannya, ya. Ya. Suaminya nggak mau lagi sama istrinya itu. Pasti mau, karena begini, istri yang ada di sorga itu adalah pasangan suaminya yang paling cantik mengalahkan kecantikan bidadari. Iya. Kenapa? Karena yang namanya bidadari dia masuk sorga tanpa ibadah dan amal soleh. Nggak sholat, nggak ngaji kan. Sementara istri masuk surga itu karena ibadahnya, karena amal solehnya. Dia rajin ngaji, makanya lebih cantik ya, gitu. Benar. Nah, mana dalilnya bahwa bapak itu wajib memberi nafkah kepada anaknya? Wa alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah adalah memberi rizki, makan dan pakaian dengan cara yang baik. Surat Al-Baqarah 233. Yang ketiga, kewajiban anak terhadap ibu dan bapaknya. Nah tadi ya, jadi ngasih nafkah ya, itu jangan setahun sekali, jangan insidental, harus rutin.
Karena itu merupakan kewajiban. Suami ngasih nafkah kepada istri kan rutin ya. Demikian pula kepada ibu. Bahkan kalau suami itu yang pertama harus berbuat baik itu bukan kepada istrinya, bukan kepada anaknya, tapi kepada ibunya, kepada ibunya, kepada ibunya, baru kepada bapaknya, baru kepada istrinya, baru kepada anaknya. Tapi rata-rata ya ibu itu di nomor berapa kan tuh? Iya tuh, hati-hati tuh. Dosa besar itu ya. Tapi kalau istri yang diutamakan dalam berbuat baik siapanya? Suaminya. Suaminya tuh, ya, bukan ibunya, bukan bapaknya, tapi suaminya, ya. Kemudian tadi kewajiban anak terhadap ibu dan bapaknya itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Kalau ada infak, kasih infak yang terbaik kepada ibu dan bapaknya. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, an-nafqah alal ahli min a'dhamil qurbati ilallah. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin bersama dengan Allah, maka yang namanya infak kepada keluarga itu lebih besar potensinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir, ancaman bagi yang tidak menafkahi keluarganya. Kafa bil mar'i ithman ayudayya man yakutu. Dosa cukup bagi orang yang menelantarkan, orang yang menjadi tanggungannya, ya, tanggungannya. Wallahu a'lam.